Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, saudara-saudara saya bersama Pribumi, dari Sabang sampai Merauke, saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apa, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, di dalam video berikut ini adalah video di mana ceramah-ceramah daripada Habib-Habib imigran Yaman yang isinya hanya dusta, kebohongan, dan juga penyesatan ya yang masif dilakukan oleh Habib-Habib yang suka dobol, yang suka bohong, dan suka mengarang-arang sendiri ya. Itu cerita karangan mereka sendiri. Tidak ada itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, tidak ada. Itu semata-mata karangan sendiri yang isinya mengagung-agungkan klannya sendiri, klan Balawi. Tujuannya adalah tidak lain untuk memupuk rasa taklid buta terhadap mukibul-mukibulnya supaya tidak lari ya. Dan anehnya para mukibin ini kalau didongengin seperti ini atau diberi ceramah khurafat itu mengangguk-angguk ya, bukannya berpikir apakah cerita ini benar atau salah ya, cerita ini ngarang atau tidak ya. Tidak, si mukibul itu langsung ditelan saja apa yang dikatakan pendongeng-pendongeng Habib Balawi ini, langsung ditelan saja. Jadi terlihat sekali kebodohannya ya. Terlihat sekali bahwa otaknya tidak pernah dipakai. Jadi semua yang keluar dari mulut-mulut Habib itu dongeng khurafat ditelan mentah-mentah. Ya. Di antaranya adalah ada Habib mendongeng ada jenazah yang mau dikuburkan, tiba-tiba dibawain seutas kertas atau surat ditaruh di bawah tengkuknya, di bawah lehernya di jenazah, dan dia bilang, jenazah, kalau kamu nanti di alam kubur ditanya malaikat, jangan lu jawab, tunjukkannya aja surat ini, kamu akan langsung masuk surga. Ini kan double ini ya, nggak mungkin lah begitu, nggak mungkin. Tidak mungkin, kalau orang waras itu bilang tidak mungkin seperti itu. Terus banyak lagi dongeng khurafat yang jelas-jelas tidak masuk akal. Jelas-jelas itu karangan Habib-Habib itu sendiri ya. Ya karena kita maklum Habib itu juga orang bodoh. Jadi dongengnya pun dongeng yang bodoh, yang tidak masuk akal. Itu paling-paling diketawain oleh cacing-cacing tanah itu. Kita lihat sendiri kok, Habib-Habib jarang yang mondok, Habib-Habib jarang yang naik haji, ya nggak ada itu. Jadi mereka ilmu dari mana, orang nggak pernah mondok kok. Kalau dia dihadap-hadapkan dengan anak-anak pondok kita, ya nggak usah orang tua, anak-anak lah. Hadapkan saja anak-anak pondok kita, habis itu dikuliti sama anak pondok itu. Orang nggak ada ilmunya sama sekali kok. Mukibin aja yang bodoh masih percaya terhadap cerita dongeng khurafat Habib-Habib. Untuk itu ayo kita lihat bersama video-video yang lucu ini. Jangan dianggap ilmu ini ya, ketawain sajalah sebagai hiburan itu. Ayo kita lihat bersama videonya. Namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Jangan lo jawab mak. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, ahlul bait Nabi. Ente juga sesat. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir, itu kafir. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi,
menikahi Syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan kita simak bersama kumpulan ajaran sesat para Habib Alawi Yaman. Untuk video selanjutnya langsung saja kita simak video berikut ini. Kumpulan ajaran sesat sekte Habib Yaman. 1. Merampok lebih baik daripada mengemis. Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. 2. Menghina sesembahan agama lain adalah bentuk ketaatan. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Artinya salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. 3. Berbuat maksiat dan tidak perlu ibadah, yang penting cinta Habib, pasti masuk surga. Datang Habib Salim Jintan, ngelihat untuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Mak. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. 4. Seorang ibu haram bersikap berani kepada putra kandungnya. Yang bukan Syarifah, hati-hati. Bebinian melahirkan tuh cuman wadahnya aja. Besi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini karena dia berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. 5. Syarat menjadi wali harus cinta Habib dan derajat Muhibbin Habib sama derajatnya dengan wali. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Dan mereka sudah berani membeda-bedakan. Oh, ini Habib alim, oh ini kada. Oh, ini Habib ini keras, ini lain Habib. Oh, ini Habib lembut, wah ini Habib kok bongol. Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada Ahlul Bait, maka dia cuman surah la hakikah, cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Dan hati-hati orang yang dekat dengan habaib, hati-hati. Ketika seseorang mengatakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, ya Habib, hada minal muhibbin Habib. Gal Habib, muhibbin. Maafi muhibbin illa wali. Kata Habib Umar, tidak ada muhibbin itu kecuali dia seorang wali min auliyaillah. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. 6. Pewaris Nabi bukan ulama, tapi pewaris Nabi sesungguhnya adalah Habib. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Cinta Allah, ikut Allah. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. 7. Mengikuti Al-Quran sesat jika tidak mengikuti Habib. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu
kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib keluarga Nabi SAW, ahlul bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqolain, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. 8. Menambahi rukun iman menjadi 7, yaitu iman kepada Habib. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Itu kafir. Itu kafir. Adanya habaib, ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga lah ada keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dia tahu kamu yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. 9. Habib Fakih Mukodam lebih istimewa dari Nabi Muhammad karena bisa miraj bertemu Allah 70 kali sehari. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara.